Selamat datang di negeri ajaib, tempat di mana megaproyek selalu jadi prioritas utama, sementara suara rakyat kecil kerap tak ada guna. Kisah ini datang dari Kampung Enchle, Desa Sukawali, Paku Haji. Sebuah desa sederhana yang kini berubah jadi simbol perlawanan terhadap proyek besar yang bernama PIK 2. Bukannya diam. Warga memilih melawan dengan cara yang unik. Mereka menghiasi rumah-rumah dengan spanduk penuh kritik. Bukan cuma satu dua, tapi nyaris setiap sudut kampung dipenuhi tulisan-tulisan berani yang menyentil siapapun yang melihat. Salah satu spanduk menohok dengan kalimat tajam, "Hantu tanah itu berwujud, kepala desa." Ini bukan sekadar protes biasa, ini teriakan yang ditulis dengan tinta kecewa. Tak hanya pengembang, pemerintah dari tingkat desa hingga pusat ikut disorot. Bahkan buzzer-buzzer project yang biasanya cepat merespons, kali ini seperti kehilangan naskah. Menurut salah satu unggahan di TikTok oleh akun Aku Bukan Arsin, perlawanan ini bukan angin lalu. Spanduk dan suara rakyat menjalar cepat, seperti sinyal Wi-Fi, mengisi ruang publik dengan pesan perlawanan. Tapi seperti yang sudah sering terjadi, suara rakyat hanya dianggap penting kalau sudah viral. Jadi kita tunggu saja, apakah keluhan ini akan didengar atau kembali diabaikan demi peta pembangunan. Sebab di negeri ini alat berat lebih cepat bergerak daripada hati nurani. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ini, di hari Ahad kali ya. Sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 29 Juni 2025. Nggak terasa sudah akhir bulan. Dan masih banyak topik-topik yang sangat menarik, sangat hot. Dan perkembangannya juga sangat menarik berkaitan dengan Geng Mulyono. Ini menarik ya. Kita ngomongin PSN menarik, ngomongin yang lain-lain menarik. Pokoknya banyak kasus yang menarik sekitar Geng Mulyono. Dan kalau ngomongin Geng Mulyono itu tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga kroni-kroninya gitu ya. Itu yang ada di pejabat, ada di oligarki dan di Taipan dan sebagainya. Seperti biasa, Anda kami ajak berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama saya Hers Bunarif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua di akhir pekan. Yes. Ini buat membayar kemarin yang kita nggak tayang, Mas Irsu. Iya, utang ya. Oke, yang Utang. kita yang ini cuman update saja ya. Ini kelihatannya KPK udah mulai bayang-bayang cengkeraman dari Mulyono kelihatannya mulai mulai mengendor ya. Ini karena kemarin kalau kita ngomongin soal ada Khofifah yang akan diperiksa, kemudian kasusnya Yakult ternyata kuota haji itu udah mulai dipanggil-panggil para saksinya ya, Mbak Agi ya. Iya. Padahal dulu kan Pak Jokowi itu berusaha menghindarkan Yakult dari pansus haji ya, jadi suruh keliling dunia itu ya. Sangat. Ini yang terbaru ini Bobby ya kelihatannya akan dipanggil juga Betul. ya, dimintai keterangan ya. Orang dekatnya, ya. Dia ini mulai ke sana lah arahnya ya. Dan kalau kemarin-kemarin jangan harap ini ada hal semacam itu bisa terjadi gitu ya. Harus begitulah memang. Oke, tapi kita ngomongin sekarang yang lain lagi, kroni yang lain Mbak Agi ya, soal PSN ya. Ini yang juga Betul. cukup menarik. Terus apa lagi Mbak Agi yang mau kita bicarakan? Sepertinya soal PSN itu kalau seandainya Oh, kita kupas oke. nih Mas Irsu itu Ya. waktu kita malah kurang Yes. gitu ya. Karena hari ini ada semacam apel siaga atau istighosah ya istilahnya. Istighosah kubro. Istilah Iya, kubro, saya justru tahunya itu dari video himbauan dari Ustadz Abdul Somad gitu ya. betul. Ya disebutkan HRS juga akan hadir di situ. Pasti rame banget ini kalau kalau itu yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat jamaah yang ada di Banten dan sekitarnya. Hadiri Istighosah Kubro. Catat tanggalnya hari Ahad 29 Juni 2025 ba'da zuhur sampai selesai di lapangan sepak bola Sukawali, Tangerang, Banten. Insya Allah dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab, Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, pengurus DPP FPI dan DPD FPI Banten, para ulama, tokoh, aktivis masyarakat Banten. Ingat, man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati membela harga dirinya, harta benda miliknya, maka matinya adalah mati syahid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nggak main-main karena
ternyata temuan-temuan di lapangan kasus di sana itu meskipun waktu itu kabar pagar lautnya diperintahkan dibongkar dan sebagainya, terus kemudian sebenarnya PSN-nya sudah dicabut gitu ya. Tapi proyek justifikasi PSN itu benar-benar digunakan betul ya, dieksploitasi Betul. bahwa itu PSN, jadi kemudian aparat dan lain-lain itu semua juga aparat ini dalam artian penegak hukum, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya sepenuhnya membantu karena PSN kan memang seperti itu ya Mbak Agi ya. Bahkan kalau ada konsekuensi konsekuensi hukum dan sebagainya itu harus didulukan, dan kemudian kalau ada konsekuensi anggaran juga pemerintah harus membantu. Jadi benar-benar PSN itu proyek yang luar biasa kalau tetap digunakan, karena itu ya perlawanan tapi tetap berjalan gitu. Dan ini sekarang saya kira udah jadi gelombang besar juga ini perlawanan dari Banten tuh ya Mbak. Iya, jadi ini dari kasus pagar laut dan kemudian juga PSN PIK 2 begitu ya, yang sebetulnya PSN-nya di zaman Jokowi itu disebutkan bahwa PSN-nya adalah Tropical Coastline, Coastline itu Tropical yang di Coastline. sampingnya Pantai Indah Kapuk 2 ya lokasinya sebenarnya. Betul. Jadi sebetulnya Pantai Indah Kapuk 2 ada di dalamnya Pantai Indah Kapuk 2 karena memang di situ ada kawasan hutan lindung. Nah, Mm-mm. hutan lindung itulah yang kemudian akan dibabat habis rencananya untuk menjadi tropical coastline tersebut yang dimana pernah disebutkan kan ketika itu oleh pihak PIK 2 ketika Airlangga Hartarto waktu itu Menko dan dia membacakan PSN-PSN baru begitu padahal Jokowi sudah mau lengser bisa-bisanya membacakan PSN-PSN baru yang artinya mengveta komple presiden yang selanjutnya itu untuk mengerjakan itu. Tapi kita dalam hal ini alhamdulillah ya, ternyata kemudian Rempang Eco City begitu di Riau dan kemudian juga PSN yang ada di dalam PIK 2 itu Tropical Coastline tersebut ternyata tidak masuk ke dalam PSN-nya Prabowo. Jadi 77 PSN Prabowo ya Pak Prabowo mengumumkan ya. ah, Yang BSD betul. bagaimana nasib BSD? Sama juga ya nggak masuk di situ ya. Iya, kalau kita lihat sih tidak ada Mas Hersu begitu. Jadi tidak PSD itu kan dicabut tapi tidak masuk di dalam ini. Jadi ya berarti enggak kan gitu kira-kira ya tidak Mbak. dilanjutkan, tidak ada Mm-mm. anggarannya. Walaupun itu anggarannya sebetulnya oleh pihak swasta ya, tapi tidak disebutkan dalam kategori PSN yang dilanjutkan Ya ya atau carry over lah begitu ya ya. istilahnya. Jadi Tuh. dilanjutkan itu nggak ada Ya, begitu. kan seperti saya sebut tadi, walaupun tidak menggunakan anggaran daerah, anggaran negara, tapi Mhm. fasilitas-fasilitas yang lain itu, Mbak, yang sebenarnya diincar oleh para Iya, soal hukum terutama ya, soal soal hukum hukum. dan Iya, konsekuensi budget dari hukum itu juga iya, harus betul. ketika misalnya Mhm. terjadi kerugian atau gangguan dari kepada masyarakat di sekitarnya dan sebagainya harus ganti rugi, pemerintah yang nggak yang melakukan membiayai itu. Kalau saya baca aturan PSN-nya seperti itu, Mbak Agi. Iya, jadi salah satu yang paling memberatkan adalah masyarakat tidak bisa protes. Yes, itu dia. Masyarakat protes artinya ya dia tidak menerima ganti rugi saja, Ya, begitu. tapi Jadi PIK ya luar luar biasa ya, bukan. terus menerus ya. Dia kemarin Iya, sebelumnya kan bangun masjid besar, kemudian yang terbaru betul. kerja mau kerjasama dengan ITB membangun dua fakultas katanya di PIK 2. Itu yang kemarin saya bahas bersama dengan Manusia Merdeka Bung Said Didu. Saya bingung kemana aja nih orang-orang ITB, memang nggak ngerti orang orang berduyun digusur begitu banyak, kemudian demo berjilid-jilid di situ, dan kemudian mereka dengan tenangnya kerjasama dengan PIK itu benar-benar nggak masuk ke akal nih kampus-kampus gitu juga sekarang bagi ya. Iya, betul sekali. Jadi kemarin sempat trending Mas Ersu. Jadi Hmm. Mas Ersu kan membuat konten itu di Hari Hmm. Sebuno Poin. Hmm. Begitu juga di di Instagram, kemudian di TikTok, Hmm. terutama di X begitu ya, banyak sekali yang kemudian memposting soal itu. Ini ya salah satunya dipicu oleh unggahan dari Pak Said Didu tersebut, begitu Hmm. manusia merdeka ini yang memang sudah lama berjuang di Banten gitu ya, yang dimana sekitar dari lahan dia kan memiliki lahan di sana Pak Said Didu dan di sekitarnya itu sudah diduitin begitu dan sudah luasannya itu sudah luas sekali yang seringkali kan di spill oleh Pak Said Didu itu sekitar ada yang sekitar 30.000, 40.000, 50.000 per meter persegi ini kan luar biasa dan paling jahatnya yang dilakukan ini oleh Pantai Indah Kapuk dan juga Aguan dan juga kroni-kroninya dan juga aparat yang terbeli di sana begitu yang kemudian menghalau warga apa dan sebagainya adalah
yang paling jahat yaitu di mana kolam ditimbun, terus kemudian Sungai, sungai-sungai, sungai jadi kali-kali ya, ya, ditimbun. ya. Betul, itu luar biasa, itu jahat Jadi sejahat-jahatnya. kalau orang Jadi punya empang ya udah nggak bisa, empangnya langsung nggak bisa mati ya. ada aliran Hmm. air lagi, Kalau betul. kemudian ke sawah juga nggak ada akses jalannya lagi ke situ juga Nggak ya. bisa akses, nggak ada akses jalannya lagi begitu. Jadi memang luar biasa sekali dan mereka seperti apa ya, dirinya itu sudah seperti Tuhan begitu ya, menentukan nasib orang begitu sedemikian rupa dan masyarakat juga tidak bisa walaupun mereka memprotes apa mereka diintimidasi gitu. Jangankan masyarakat biasa, sementara Pak Said Didu begitu yang orang mengenal dirinya dan pernah menjadi pejabat dan juga dia sangat-sangat vokal speak up apa tidak takut gitu. Kalau saya melihat dari rekaman-rekaman Pak Said Didu kan dia diintimidasi, ditanyai, bahkan diusir begitu ya setiap kali datang ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini Mas Hersu tadi mengatakan soal eh, kemarin mewawancarai Pak Said Didu begitu. Coba kita lihat apa sih yang dicuitkan oleh Pak Said Didu. Setidaknya kemarin itu ada 3 yang dia cuitkan. Dia mengunggah tulisan di Kompas dengan judul ITB sepakat bangun kampus di PIK 2. Rencana buka Fakultas AI, Artificial Intelligence gitu. Terus kemudian tulisannya seperti ini. UGM babak belur karena isu ijazah palsu, UI babak belur karena desertasi palsu Bahlil. Apakah ITB akan babak belur dengan sumbangan palsu dari PIK 2? Jadi itu seolah-olah, bukan seolah-olah, itu sudah terindikasi itu berupa sumbangan palsu begitulah ya yang dilakukan dalam kerjasama tersebut. Apakah UGM akan berubah menjadi Universitas Pasar Pramuka? Apakah ITB berubah menjadi PIK 2, Institut Teknologi PIK 2 begitu? Dan kemudian cuitan tersebut disusul dengan yang berikutnya. Rupanya Pak Said Didu sudah mendapatkan informasi lanjutan ini. Karena berikutnya dia mencuit seperti ini. Terkait MOU ITB dengan PIK 2, saya dapat info bahwa pejabat ITB menjelaskan sebagai berikut. Satu, ini masih level MOU, Memorandum of Understanding. Jadi baru berupa apa ya tahapan saling mengintip lah begitu kesepakatan untuk yuk kita bekerja sama tapi belum bekerja sama biasanya seperti itu belum PKS yaitu perjanjian kerjasama. Dua, topiknya sebatas pendidikan ekonomi syariah. Kok ITB mengajar ekonomi syariah ya? Dan tiga, kalau IPB, Iya, iya, ada iya, D3-nya memang di situ iya, ada iya, ekonomi iya, iya. syariah. Hmm. ITB tidak ya. Dia ada sekolah bisnis apa dan sebagainya. Mestinya Tapi coba teknik kita lihat syariah mungkin mereka lebih orang masih teknik walaupun syariah ya. sama dengan hilirisasi tembakau itu sama aja kira-kira seperti itu ya. Hilirisasi apa ya? Hilirisasi apa? Saya lupa cengkeh atau tembakau waktu itu. Iya, oleh Gibran ya. Ya, ya, ya. Terus kemudian 3 akan diadakan di Menara Syariah PIK 2. Oh, kalau Menara Syariah ini ada PIK 2 yang di daerah yang memang sudah ramai sekarang ini, itu menjadi salah satu simbol lah di sana bahwa ini apa namanya bukan apa istilahnya menolak Bukan tudingan-tudingan eksklusif bahwa ya. rasis, Bukan eksklusif apa dan eksklusif gitu ya. sebagainya gitu ya. Hmm. Ya, dan kemudian akan diadakan di Menara Syariah PIK 2. Kemudian Manusia Merdeka, Said Didu menulis, ini namanya alasan ngeles. Satu, apa kaitan ilmu ekonomi syariah dengan ITB? Dua, kalau dilaksanakan di Menara Syariah, kenapa harus kerjasama dengan PIK 2? Iya, betul. Ini kan ibaratnya seperti gedung Kementerian Tenaga Kerja, misalnya yang ada di Gatot Subroto itu kan ada aula. Kemudian sering dipakai misalnya untuk seminar, untuk perkawinan, untuk wedding apa dan sebagainya. Orang bisa saja memakai itu sebagai tempat dilaksanakannya acara, tapi kan tidak harus bekerja sama dengan si pemiliknya, tidak harus bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaannya, begitu kan? Jadi ini memang aneh juga ya. Wajar kalau disebut ngeles. Mohon pejabat ITB jangan anggap kami semua bodoh, itu kata Bang Said Didu. Terus kemudian yang berikutnya dia menulis juga seperti ini. Eh, Sesudahnya dia menulis. Infonya, yang usulkan adalah alumni ITB yang sedang menjabat di instansi yang bagi-bagi uang. Wah, apa tuh instansi bagi-bagi uang? ITB sudah dijual oleh mereka. Tanda tanya. Jadi dia menanyakan seperti itu. Ya, memang kalau kita melihat di setiap universitas, alumni apa dan sebagainya itu kan memang ada yang bermain ya. Ada apa yang masuk ke dalam dunia politik, ingin meraih jabatan apa dan ingin mengukuhkan jabatannya dan sebagainya begitu. Tapi kemudian dia menggunakan nama
apa nama besar Dulu dia ada ya sebagai ITB yang unik sempat ya perguruan sempat tinggi. di kantor di mana ke kantor Menkomarinvest. Ya kan dia ketua Jamaluddin ya ya. Kemudian terus dia jadi gubernur dan kemudian dia kena kena kasus. kasus di Ya BUI, itu iya betul. waktu dia jadi dirjen ya kalau nggak salah dirjen Minerba atau apa gitu ya. Ya, betul, betul. Itu kan orangnya Pak Luhut, begitu Ya kan? ya Itu ya. juga kita tahu dulu adalah dalam rangka Pak Luhut 2018-2019 dan Jamaluddin siapa ya panjangnya? Mohon maaf ya, Ketua Ikatan Alumni ITB ini dan kemudian dipakai untuk melegitimasi reklamasi di Teluk Jakarta, Ya begitu kan? ya Ketika ya. itu karena ITB juga gencar dan ada profesornya di sana yang menolak reklamasi tersebut dan yang menolak ini adalah ahli reklamasi yang dipakai di Ya. Amerika, Ya. dipakai di Timur Tengah apa dan Iya. sebagainya. Ya, Dan yang teman-teman menarik bisa. tuh sekarang kasus ini dikait-kaitkan ini namanya netizen ya. Ini kelihatannya karena ITB dapat proyek Sirekap nih makanya. Aduh, bang netizen seru Iya, kalau iya, udah iya, mulai iya. gitu Tapi analisis. barangkali proyek Sirekap itu ya secara individual juga Mas Ersu Iya. ya, mungkin kenanya. Nah, ini yang menarik Mas Ersu, kemarin setelah itu eh, rame, kemudian ada berusaha untuk ditrendingkan, itu PSN PIK 2. Jadi Oh. kalau saya melihat, loh, kok ini kok ada trending PSN PIK 2, tapi itu hanya trending sebentar, Hmm. akhirnya tidak sanggup menandingi trending-trending yang lain begitu, karena memang Hmm. kemarin sangat-sangat rame ya, terutama trending yang dari anak-anak anak-anak muda Indonesia kan banyak yang gandrung kepada apa artis-artis Korea. Mereka mentrendingkan ini, mentrendingkan itu begitu. Nah, eh, apa saja sih yang ini apa namanya yang ditrendingkan? Ini menarik Mas Irsu. Coba ya kita lihat. Memakai namanya Buya Sakur ya di situ ada poster Buya Sakur titik dua. Canangkan PSN PIK 2, pemerintah dinilai tak mungkin ingin rugikan rakyat. Jadi Oh. pemerintah tidak mungkin rugikan rakyat, Jadi kata si Buya Buya Sakur ini Sakur ini. berarti satu geng juga sama Said Agil Siraj dan sebagainya yang sama ini mendukung. Betul. Hmm. Kemudian karena saya tidak mengenal dia, Mas Hersu, saya carilah di Google, ternyata ya memang Jokower ini sosoknya ini. Oh, Nah, dia Cirebon ya kalau nggak memiliki, salah ya, Kiai dari Cirebon bukan? bagaimana? Dari Cirebon bukan Kiai dari Cirebon bukan itu? Oh, saya nggak tahu nih. Dia kiai dari mana nih? Saya nggak tahu. Terus terang saya bahkan sosoknya juga baru tahu ini begitu ya. Hmm. Lain dengan Said Agil Siroj begitu keterkenalannya. Tapi di sini ditulis inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid menilai program strategi nasional atau PSN merupakan sebuah kebaikan sebab pemerintah pasti sudah mengukur dengan matang dengan tujuan kebaikan rakyat. Terus kemudian ditulis PSN Partai Indah Kapuk 2 misalnya menurut Habib Syakur merupakan sebuah kisah yang monumental. PSN itu memang harus ada keterlibatan dari pihak swasta sebagai mitra negara. Ini kenapa Habib Syakur ini yang dimunculkan gitu ya dengan gelar Habibnya itu ya karena memang ada rencana pada hari ini yang mungkin pada saat ini tayang itu sudah dilakukan istiqosah kubro tersebut Hmm. yang dimana istiqosah kubro ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 10.000 Hmm. masyarakat baik dari Banten maupun dari luar Banten dan juga diikuti alim ulama dari sejabodetabek begitu Mas Hersu juga ada HRS ada apa ya makanya terus kemudian ada seruan juga pagi-pagi sudah muncul seruan dari UAS Ustadz Abdul Somad gitu agar segenap masyarakat begitu ya yang membela NKRI yang menginginkan tanah air ini berkeadilan baik-baik saja masyarakat tidak diusir dan sebagainya itu mengikuti istighosah kubro ini yang diadakan di Dusun Encle begitu ya. Hmm. Kalau kampung namanya Kampung Encle dan kemudian desanya itu Desa Sukawali. Ini di daerah Kecamatan Paku Haji, masuknya Tangerang, Provinsi Banten. Jadi ini memang sudah dari sebelumnya baik itu Said Didu, baik itu ada Bang Marwan Batubara kalau saya Hmm. lihat Pak Sunarko begitu ya para Ya. pejuang-pejuang itu sudah berkumpul di sana dari kemarin itu untuk melihat persiapan masyarakat di sana itu untuk membuat panggung untuk dan juga di lapangan itu untuk membuat apa melaksanakan istighosah kubro. Yang kita tahu istighosah itu adalah apa memanjatkan doa bersama begitu ya, mencari keberkahan. Kubro sendiri adalah akbar atau besar. Biasanya istighosah kubro ini adalah karena ada sesuatu yang
kita inginkan, mencari keberkahan dari Allah, mencari perlindungan begitu dari Allah, karena ada sesuatu yang sangat urgent, karena ada sesuatu yang sangat ingin kita mintakan gitu. Dalam hal ini ya tentunya ketidakadilan tersebut, Mas Ersu. Jadi kalau menurut Said Didu itu ada sekitar 11 kampung di Encle itu, di Sukawali itu yang memang terindikasi rencananya akan digusur begitu oleh pihak PIK 2. Dan dalam hal ini eh, apa namanya isu yang beredar di sana dan masyarakat tahunya itu masih PSN. Mhm. Masih masih berupa PSN begitu. Iya. Nah, kita kembali kepada Buya Syakur ya, bahwa kalau saya melihat ini memang jelas-jelas ini adalah para buzzer. Karena misalnya Mas Ersu pasti geli ini. Hmm. Jadi misalnya namanya ya, ini ada klaster Ayu, ada klaster Sari. Ini namanya mirip-mirip. Jadi sudah pasti Dan narasinya ini sama. iya, narasinya beda-beda dikit, tapi ya Oh. hampir sama, Mas Ersu. Jadi ini sama sekali tidak organik. Jadi misalnya namanya Kaisara Triayu. Dia menulis ya, PSN PIK 2 pasti sudah dipikirin matang-matang sama pemerintah, tujuannya jelas untuk kebaikan banyak orang. Yang satu lagi namanya Fitri Ayusari, satu lagi Lia Ayusari, Hmm. Farhana Putri Ayu, Hmm. Wulandari Tri Ayu, Hmm. Betara Ayu Lestari, Ini mungkin sepupuan Kalimah lah Ayu seenggaknya ya. Pertiwi. Kalau nggak satu kandung sepupu lah ini kelihatannya ya. Mungkin mungkin satu keluarga namanya Satu jadi pakai Ayu kalau semua. kalau ternak ya sama. Kalau ternak namanya sama ya wajar kan gitu. Iya ya namanya juga termul begitu kan Mas Ersu ya. Ya ya. Nah, eh, iya kalau kalau kita nah ini lagi Mas Ersu, ini yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Kita harus bacakan ini, yaitu bahwa sebetulnya pada bulan Maret yang lalu ya, itu Hmm. sudah ada Perpres, yaitu Hmm. peraturan presiden yang ditandatangani oleh Prabowo, oleh Presiden Prabowo, yaitu bahwa PSN yang ini tidak masuk ke dalam PSN yang baru seperti disebutkan oleh Mas Herusu tadi. Hmm. Dan bahkan kemudian ada gugatan di Mahkamah Agung dan itu dikabulkan. Jadi coba Hmm. saya baca ya, saya baca ini Mas Herusu gugatannya. eh, Proyek strategis nasional PSN pengembangan Pantai Indah Kapuk PIK 2 Tropical Coastline memasuki babak baru. Mahkamah Agung menyatakan peraturan Menteri Koordinator Permenko bidang perekonomian RI bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permenko yang dimaksud adalah nomor 12 tahun 2024 tentang perubahan ke-6 atas peraturan Menteri bla 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 begitu ya. Dan kemudian juga nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional sepanjang lampiran 1 huruf M nomor 226 begitu ini secara teknis ya tentang proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk PIK 2 Tropical Coastline. Jadi yang menggugat ini adalah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ITSMI. Jadi pemuda ITSMI ini menjadi pemohon dalam perkara ini dan mempersoalkan cacat formil dan pembentukan Permenko perekonomian tersebut. Jadi Nah batal ini dong ya ini dilarang ya berarti ya ininya batal Mas Hirsu. Jadi Permenkonya. kalau kita melihat ini prosesnya, coba saya baca lagi. Permenko ini dinilai bertentangan dengan pasal bla 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 bla. Itu banyak lagi ya. Dan Mhm. Pemuda ITSMI menyuarakan supaya proyek PIK 2 yang tak transparan dan tak melibatkan partisipasi masyarakat ini dibatalkan. Jadi memang itu salah satu pertimbangan dari Mahkamah Agung. Oke. Karena pada saat penetapan PSN tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ini Ya. sangat-sangat fatal. Dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material ini dalam putusan Mahkamah Agung nomor 12 P/HUM 2025. Jadi konsekuensinya maka Permenko Perekonomian yang tadi disebutkan itu dinyatakan batal demi hukum. Ya Ini ya oke. banyak Jadi yang belum tidak belum tahu tahu. ya. Jadi dari permennya sudah batal, kemudian Hmm, dari Perpres ya kalau Pak Prabowo sendiri kan sudah menyatakan betul. tidak ada itu masuk Tidak dalam menyebut lagi. konstitusi. Ya, jadi Mhm. sebenarnya itu udah nggak punya legal standing sama sekali ya mereka sekarang ya. Sudah tidak ada legal standingnya sama sekali. Karena dari 77 proyek strategis nasional PSN yang ditandatangani oleh Prabowo pada awal Maret, kalau tidak salah tanggal 5 Maret Hmm. itu yang 48 itu memang carry over atau melanjutkan Ya. PSN dari Jokowi. Nah, itu diantaranya adalah banyak kan infrastruktur Mas Hersu. Jadi seperti bendungan-bendungan apa Hmm. dan sebagainya. Jadi yang memang Kepentingan sangat publik ya, bermanfaat. kepentingan publik Betul. ya, untuk Kepentingan bisnis publik, bukan ya. kepentingan swasta, bukan kepentingan oligarki, begitu. Jadi saya rasa ini Pak
Pak Prabowo memang diam-diam gitu, walaupun tidak terlalu kelihatan, tapi memang meninggalkan kebijakan-kebijakan Jokowi itu yang selalu berpihak kepada oligarki. Karena kemudian dari Pak Prabowo sendiri memang hanya ada 29 PSN baru. Saya rasa ini karena memang kita ekonomi sedang Iya. sulit ya, jadi tidak bisa menambah PSN banyak-banyak. Hmm. Dan dari PSN tersebut yang jelas itu adalah makan siang gratis bergizi, makan siang bergizi itu, dan kemudian Giant Seawall, Hmm. dan satu lagi adalah 3 juta rumah itu yang menjadi prioritas utama. Nah, sementara kalau kita lihat, saya sudah menelusuri Mas Hersu yang 48 yang carry over dari Jokowi itu, Hmm. tidak ada yang PSN yang di PIK 2. Itu memang Hmm. betul-betul tidak ada. Dan kemudian yang di Rempang juga tidak ada, Rempang Eco Hmm. City tidak ada. Hmm. Kemudian yang nantinya akan dibuat semacam wisata kesehatan yaitu yang ada di BSD, Hmm. yang proyeknya di Sinarmas ini kan, Hmm. daerahnya Sinarmas, itu juga tidak ada, tidak tercantum lagi di situ. Yang artinya kalau kita melihat ini kebijakan-kebijakan Jokowi dengan tidak dilanjutkan, ya itu kan promisnya Jokowi, janjinya Jokowi kepada oligarki. Ini bukan janji Prabowo, ini kan tentang bagaimana mensejahterakan rakyat dan kemudian dengan utang yang sebegitu besar dan kemudian janji-janji kepada oligarki yang Hmm. iya kalau saya rasa ini pasti Jokowi menginginkan agar ini dilakukan oleh Prabowo begitu Hmm. kan. Hmm. Tapi ya kita melihat ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah tidak lagi dilakukan, terutama dalam hal ini adalah PIK 2. Jadi kalau seandainya masyarakat itu sampai sekarang masih mendengar, apalagi kemarin ditrendingkan PSN PIK Hmm. 2, sangat jelas seperti itu pembohongan publik karena tidak ada PSN PIK 2 itu tidak ada. Hmm. Sudah digugat dan kemudian dikabulkan oleh Hmm. Mahkamah Agung dan kemudian itu dicabut Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Yang ini sebenarnya masyarakat di bawah tidak tahu, ya kan gitu, dan kemudian bisa Betul. ditakut-takutin. Dan saya ragu apakah aparat penegak hukum di bawah dan saya aparat sipil negara di bawah nggak tahu, atau Hmm. dia pura-pura nggak tahu kan gitu. Karena kita Iya, lihat kalau kan, ya silakan. Iya, kalau Bang Said Didu kemarin ya Mas Irsu, dia Hmm. juga berada di lapangan dan dalam rekamannya saya masih ingat dia mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah merupakan suatu kemajuan. Kalau zaman dulu pada saat Jokowi masih menjadi presiden, Hmm. itu dia dikejar-kejar, Oh tidak iya, mungkin dia ada duduk di videonya, lapangan dia dikejar-kejar sama preman kan? videonya. Iya. Betul. Hmm. Tidak mungkin duduk di lapangan menunggui dibangunnya panggung apa dan sebagainya itu sudah tidak mungkin gitu. Jadi kita bisa bayangkan betapa aparat keberpihakannya kepada oligarki waktu itu dan kemudian preman-preman yang ada di situ dibayar untuk mengintimidasi warga dan bisa dibayangkan begitu warga begitu ketakutan sehingga dibayar berapapun mereka bersedia. Apalagi kehidupan mereka memang sudah tidak normal dengan ditimbunnya sungai, ditimbunnya kali, begitu empang mereka, kolam-kolam ikan mereka. Mereka ini kan banyak hidup dari itu, Mas Hersu. Kebun-kebun juga dibuldoser di depan mata mereka, padahal itu kebun mereka. Mereka menangis pun dibiarkan begitu. Hmm. Ini kejamnya minta ampun gitu. Dan mereka merasa merasa ada di atas angin karena memang mendapatkan backingan dari Ya, Jokowi begitu. Nah, kok sementara bisa sekarang ya, ya, berubah ya setelah kok Pak bisa, Prabowo ya begitu. kok bisa, kemudian ada kiai besar gitu ya, kemudian juga ada rektor gitu yang mau kerjasama dengan institusi semacam itu kan benar-benar, ya kita udah nggak bisa ngomong lagi ini yang kita sebut itu tadi ya, yang saya kemarin juga singgung, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan mulutnya juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik kan gitu. Iya, sementara dia punya kapasitas untuk menolak tidak digunakan, Hmm. dia juga dia bisa berpikir tapi pikirannya, otaknya tidak dipakai begitu ya. Hmm. Jadi mata hatinya memang lumpuh, saya Ya, rasa orang-orang tertutup ya, seperti itu ya, Mas ya. Irsu. Mata Mhm. hatinya itu kolbunya itu buram itu kalau untuk Iya, itu sudah betul, betul. menghitam itu udah buram jadi. Oke, Mbak Agi ada yang lain soal PSN yang mau kita bicarakan atau kita tunggu peristiwanya hari ini ya? Saya kira pasti ini akan jadi Iya, berita besar ya hari ini. betul, Gozah betul. Gozah Kubro istilahnya ya.
yang ada. Iya, istighosah kubro yang Hmm. pertama bisa dilakukan. Ya. Dan ini saya rasa kalau seandainya masih era Jokowi tidak bisa dilakukan. Kita lagi-lagi ngomong begini karena seperti tadi, gugatan dari pemuda It's Me juga saya rasa Hmm. kalau itu gugatannya dilakukan di Hmm. masa Jokowi masih memerintah, saya rasa Nah, akan ya, fail begitu ya, kan. ya. Sama dengan kemarin yang di MK lah, yang kemudian di MA yang menjadi konten kita kemarin itu tidak mungkin itu akan terjadi, akan dikabulkan Mas Ya. Hersu soal pasir laut itu. Jadi Oke. ya kita lihat pelan-pelan Hmm. situasi mulai berubah, tapi kita harus melihatnya dengan penuh kesabaran begitu Ya. dan semoga Dan di konsisten untuk lapangan terus disuarakan. Yang paling penting ya. itu konsisten untuk terus disuarakan karena anasir-anasir jahat itu masih bertahan sekarang gitu ya. Hmm. Ya. Iya, masih berusaha bertahan, Lihat. memegang apapun yang bisa dia pegang. Ya. Oke. Oke. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai ketemu lagi. Insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman of the record. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.